Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Haji Joko Widodo, kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina. Saya pegawai di Puskesmas Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan ini saya memohon kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk mengawal kasus yang sudah saya laporkan 1 tahun yang lalu tentang pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Dewi Lestari. Kasus ini saya laporkan tepatnya di bulan Agustus 2023 ke Polres Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Dari Polres Muaro Jambi sudah dipanggil dan diperiksa saksi-saksi, dan selama saya melapor, saya sudah diberikan surat SP2HP sebanyak 4 kali, yaitu SP2HP yang pertama tanggal 23 November 2023, SP2HP yang kedua tanggal 31 Januari 2024, SP2HP yang ketiga tanggal 28 Juni 2024, SP2HP yang keempat tanggal 31 Juli 2024. Namun sampai saat ini Polres Muaro Jambi belum bisa menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dikarenakan hasil audit investigasi dari Inspektorat Muaro Jambi tidak juga dikeluarkan oleh Inspektorat Muaro Jambi. Adapun yang saya laporkan ke Polres Muaro Jambi yaitu 1. Adanya pemotongan TPP sebanyak 60.000 per orang per bulan sejak Dewi Lestari menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kebon 9 pada bulan Juni 2022 sampai kasus ini dilaporkan pada bulan Agustus 2023. Jumlah pegawai saat itu yang berstatus PNS sebanyak 55 orang pegawai yang dipotong TPP-nya. Yang kedua, adanya pemotongan dana BOK anggaran tahun 2022 sebanyak 35% bagi setiap pemegang program BOK. Kemudian yang ketiga, adanya money laundry atau pencucian uang dana BOK. Uang BOK ditransfer ke rekening pegawai yang namanya tercantum dalam kegiatan BOK. Setelah uang masuk ke dalam rekening, maka pegawai tersebut harus menyetorkan kembali ke bendahara BOK secara utuh senilai uang yang masuk ke rekening pegawai tersebut. Kemudian yang keempat, dana sisa belanja pengadaan barang BPJS senilai 11,5 juta yang seharusnya masuk ke rekening puskesmas, tapi atas perintah Dewi Lestari ke bendahara BPJS saat itu, uang tersebut Dewi Lestari meminta mentransfer ke rekening pribadinya sebanyak 11,5 juta. Dan banyak lagi kecurangan-kecurangan yang sudah dilakukan Dewi Lestari, diantaranya yaitu menyuruh pegawai puskesmas menandatangani surat pernyataan di atas materai 10.000 yang materainya sudah disiapkan Dewi Lestari sehingga para pegawai tinggal menandatangani saja. Dan surat pernyataan tersebut ditandatangani pada bulan Juni 2024. Sementara kasus ini saya laporkan sebelum surat pernyataan itu ditandatangani. Ini surat pernyataannya. Dewi Lestari menyuruh pegawai Puskesmas Kebon 9 menandatangani surat ini di atas materai 10.000 yang materainya sudah disiapkan oleh Dewi Lestari. Surat pernyataan ini yang isinya bahwa pemotongan dana BOK tersebut sudah atas kesepakatan para pegawai. Tapi itu semua bohong, karena tidak ada yang namanya kesepakatan pada saat pemotongan TPP dan BOK. Dan ini dibuat setelah saya laporkan. Saya laporkan di bulan Agustus 2023, periode Juni 2022 sampai Agustus 2023. Tapi surat pernyataan ini ditandatangani di bulan Juni 2024. Dalam penandatanganan surat pernyataan tersebut ada beberapa tanda tangan yang dipalsukan dikarenakan pegawai tidak mau tanda tangan. Jika pegawai tidak mau menuruti apa kehendak Dewi Lestari, maka urusan kepegawaian mereka akan dipersulitnya seperti mengurus EKIN dan SKP serta urusan-urusan lainnya.
Dan masih banyak kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan oleh Dewi Lestari. Kecurangan-kecurangan itu sudah saya laporkan ke Dinas Kesehatan dan pejabat Pemkab Muaro Jambi. Tapi tidak ada tindakan tegas pejabat Pemkab Muaro Jambi terhadap Dewi Lestari. Bahkan sampai 1 tahun lebih kasus ini terkesan ditutupi. Seandainya yang melakukan kesalahan itu pegawai biasa seperti saya ini, maka langsung cepat diproses dan diberikan sanksi oleh atasan sebagai bentuk pelanggaran disiplin. Akan tetapi itu semua tidak berlaku bagi Dewi Lestari yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kebon 9. Proses hukum pun tidak berjalan sebagaimana seorang pelaku pungutan liar dana TPP dan BOK serta money laundry yang seharusnya mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Mungkin sebagian orang menganggap kasus ini hampir di setiap instansi terjadi tapi sulit untuk dibuktikan. Tapi saya bisa membuktikan semua yang saya laporkan berikut dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang sudah diperiksa di Polres Muaro Jambi maupun di Inspektorat Muaro Jambi. Dan mengapa saya menyuarakan ini sendirian? Karena teman-teman yang lain takut dengan intimidasi Dewi Lestari yang akan menghambat kepengurusan Ekin dan SKP. Teman-teman hanya memberikan support saya dari belakang. Saya berharap dapat didengar oleh Bapak Presiden dan Bapak Kapolri serta Bapak Menteri Kesehatan, Pak Insinyur Budi Gunadi. Inilah Pak yang terjadi di instansi kami Puskesmas Kebon 9 serta Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas. Saya mohon Pak diberi sanksi kepada para pelaku pungli, diberikan hukuman yang sesuai, hukuman administrasi secara kepegawaian dan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Kemudian saya berharap Bapak Kepala BPK Provinsi Jambi, Bapak Paula Henry Simatupang, tolong Pak periksa Kepala Puskesmas Kebon 9 Pak mengenai dana BOK dan dana-dana lainnya. Serta yang terakhir Bapak Kapolda Jambi, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Rusdi Hartono. Saya mohon Pak Kapolda agar kasus ini dikawal sampai laporan saya ini bisa naik ke tahap penyidikan. Dan saya berharap kepada teman-teman untuk menge-share agar kasus pungutan liar yang terjadi di instansi dimanapun di seluruh Indonesia dapat bisa ditindaklanjuti, dapat segera diberantas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.